Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih. Untuk sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu Ulun sampaikan tentang BK yang pernah pelatihan waktu di Pasida kemarin di Banjarmasin. Jadi kami harus mengimbaskan kepada rekan sejawat. Jadi Ulun ucapkan terima kasih dulu untuk Bu Hanpian Barataan bersedia hari ini menghadiri dan melakukan kegiatan hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ulun minta untuk Pak Arif memimpin berdoa untuk hari ini. Mungkin sebelum kita memulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa semoga kegiatan kita bisa bermanfaat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Terima kasih untuk Bapak Arif telah memimpin berdoa. Selanjutnya, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang jurus 1 yang kami dapat pada pelatihan kemarin. Sebenarnya ada 7 jurus, tapi untuk hari ini belum keluarkan dulu 1 jurus. Jadi hari ini jurusnya adalah tentang kenali potensi, tentang bakat minat kita atau para peserta didik kita. Jadi kita akan mengetahui kecerdasan majemuknya seperti apa, terus gaya belajarnya seperti apa. Jadi sebelum melakukan kegiatan itu, alangkah baiknya ada suatu kegiatan atau permainan yang Ulun minta kepada Bu Hanpian. Nanti Ulun bagikan ada kata di sini. Jadi nanti Bu Hanpian nih judulnya permainannya mencari tanda tangan. Jadi Pian nanti bertakon lawan kawan di sebelah kah, di seberang kah, takutnya kawan Pian kayak ini kah. Bila suruh tanda tangan dan beri nama. Misalkan Bu Atul bertakun lawan Ibu Eka, belajar dengan membaca atau menulis atau melihat gambar dan video Pian kayak itu kah dalam belajar. Jadi Ibu Eka tanda tangan. Ya, tanda tangan Ibu Eka nya mencari tanda tangan teman sejawat. Jadi cari boleh aja juga, misalnya Ibu Eka diminta lagi oleh Ibu Yuni boleh aja. Ibu Eka berkali-kali dan Bapak. Nah, yang sesuai dengan pertanyaan yang ada. Ulun bagikan ulang. Jadi ini minta tangannya Ulun beri waktu sekitar 5 menit oleh. Tapi bagus lagi seberataan terisi. Ya dan kita mulai sekarang. Sudah selesai, waktunya sudah habis. Sekarang siapa yang tanda tangannya penuh? Tanda tangannya penuh, angkat tangan. Ya, terima kasih yang penuh. Kalau menjadi kawan-kawannya. Nah, dari pertanyaan yang tolong dipegang aja dulu kan. Bapak Ibu tolong pegang aja dulu kertasnya yang ada tanda tangannya. Dia bisa melihat kawan Pian yang tanda tangannya sesuai dengan yang ditanyakan di dalam situ. Nah, dari beberapa pertanyaan itu terkait dengan materi yang Ulun sampaikan hari ini tentang kenali potensi. Selanjutnya kita merefleksi, diskusi menggali makna di balik permainan atau simulasi tadi. Nah, dari yang saya kerjakan itu tadi, yang saya belum kita tanda tangan tadi, itu ada terkait dengan materi yang kita sampaikan tadi tentang kenali potensi. Di sana kan ada berbagai pertanyaan tentang macam-macam gaya belajar. Tapi buat kalian mungkin ada pernah mendengar loh gaya-gaya belajar. Ada 3 macam. Terus kecerdasan majemuk di situ ada juga nanti terkait di dalam situ. Nah, kita mulai. Siapa yang mana membacakan? Itu Pak Arif mau membacakan kan? Ya, silakan Bapak bacakan.
datang para pendekar. Sekarang kalian tiba di padepokan Telaga Air. Di sini kalian akan lebih mengenal diri untuk mengoptimalkan cara berpikir, merasakan potensi diri yang mengalir, mengoptimalkan energi baik semakin hadir. Selamat melanjutkan perjalanan pertama, hati-hati tergelincir. Hati-hati tergelincir. Jadi kita dalam memberikan materi pelajaran kepada anak-anakku, hati-hati jangan sampai kepleset, ya harus jujur sesuai dengan potensi yang dimiliki peserta didik kita. Nah, sebelum kita memulai tadi kita ada beberapa tes. Jadi Ulu minta hari ini tesnya adalah tentang tes kemampuan dan tes gaya belajar. Jadi buat Pian siapkan HP-nya, siapkan Google Chrome-nya. Jadi Ulun minta Pian pilih sebagian memilih tes kemampuan, satunya sebagian memilih tes gaya belajar. Jadi atau kita berhitung aja kalian. Yang genap gaya belajar, yang ganjil oh ya, bisa juga. Jadi sebelah sini tes belajar, tes kemampuan, tes kecerdasan, di sini gaya belajar. Ya silakan buka HP-nya. Kelihatan untuk https://aku pintar, ketik di Google Chrome-nya. Dapatlah, siapa yang ada dapat? Kan lihat dia tulisannya mana? Sampai tugas sang inilah, supaya ketahuan anunya. Umis nih, kemana lagi? Mah banyak. Mungkin kalau materi seakan-akan bisa materi seakan-akan itu apa kemampuannya atau gaya belajarnya. Nanti setelah kita dulu kita harus salah aja. Jadi di sini tes kemampuan, kecerdasan majemuk, di sini gaya belajar. Adakah di sini yang gaya belajar yang visual, angkat tangan, yang visual, ya. Terus yang auditory, ada? Angkat tangan yang di tengah auditory? Belum selesai. Aduh, apa sebenarnya? Langsung yang kinestetik? Iya, kinestetik. Terus di sini siapa? Apa di sini ada? Ayo, siapa yang sudah dapat? Introvert. Intrapersonal, ada kan? Intrapersonal. Kalau Bapak interpersonal, ada dua perbedaan. Nah, kira-kira adakah yang tahu sesuai dengan bacaan di sana? Kalau kinestetik apa? Ibu Maria dulu Pak, kinestetik apa? Kinestetik, gaya belajar kinestetik dapat belajar paling baik dengan berinteraksi atau mengalami hal-hal di sekitarnya. Kamu lebih cenderung mampu memahami dengan adanya keterlibatan langsung daripada mendengarkan ceramah atau membaca dari sebuah buku. Gaya belajar kinestetik suka melakukan hal-hal dan menggunakan tubuh mereka untuk mengingat fakta seperti memanggil nomor telepon pada telepon genggam mereka. Gaya belajar kinestetik berarti belajar dengan menyentuh dan melakukannya. Berarti kinestetik itu berarti dengan gerakan. Ini apa? Ulun intrapersonal. Intra, berarti sama Bapak tuh. Ulun juga. Yang maksudnya intra personal berarti memahami lebih paham memahami diri sendiri. Iya. Pada memahami orang lain mah. Berarti sudah paham kan? Berarti gaya belajar yang sudah tahu.
ada burung, ada monyet, ada apa tuh? Penguin, gajah, ikan, anjing laut dan serigala. Langsung kita hari ini mau pelajari kita tentang naik pohon. Kira-kira dari semua siswa ini kira-kira tuntas lah bacaan malam ini. Sama dengan kita di waktu dunia kita pendidikan kita mengajar. Jadi setelah kita mengetahui kemampuan gaya belajar siswa itu, jadi supaya kita paham bacaan itu kayak apa caranya kita. Ini ada siswa kita yang tahu auditory aja, atau tahu visual aja, atau kinestetik aja satu-satu misalnya. Apakah dengan satu gaya aja yang lainnya kan mungkin bisa kita paham loh, ya atau lambat dalam memahami pelajaran. Nah ini tadi ada loh kecerdasan majemuk yang tadi udah disampaikan. Ini ada beberapa tokoh terkenal yang dengan kemampuan kecerdasan majemuknya. Itu yang pertama tuh Habibie. Nah, kalau yang pertama cerdas verbal linguistik itu bisa punya kecerdasan dalam bahasa. Adalah gambar siapa yang kira-kira? Ya, maksudnya Apa? Haji Agus Salim. Kecerdasan dalam bahasa. Haji Agus Salim sembilan bahasa bisa. Berbahasa tuh Heru Anwar. Airan awal. Jadi yang kira-kira dan Seniman. nah ini tadi yang gaya belajar. Gaya belajar ada 3, visual, auditory, dan kinestetik. Itu tadi kalau visual tuh kita menggunakan indera mata, penglihatan. Jadi kita belajar tuh biasanya cuma membaca, melihat gambar, melihat diagram, peta. Terus kita gunakan mata. Ini kita kadang membaca, kita kadang paham. Harus membaca. Lingkungannya harus sunyi kalau visual. Langsung kalau yang gaya belajar auditory itu yang indera kita adalah pendengaran. Jadi kita mendengarkan misalnya saat kita menjelaskan, siswa-siswa lebih perhatiannya atau lebih paham kalau kita jelaskan. Itu misalnya auditory. Kalau dunia pendidikan kita dalam mengajar. Terus selanjutnya kalau kinestetik itu gerak. Pas saja Ibu Maria tuh pilihannya kinestetik. Karena pelajaran IPA itu kan banyak praktek. Nah, praktek tuh. Sama dengan guru PJOK. Tapi kita tahu juga apakah pada tahu apa kata gaya belajarnya apa Bapak? Belum dikatakan kayak Ya. Yang banyak yang kinestetik Bu. kinestetik itu dua yang di kalau dunia pendidikan kita baca itu IPA sama PJOK itu kinestetik. Kita lebih mengandalkan pada gerak. Cuma disempurnakan oleh gaya belajar visual gitu. Iya. Dicampur. Jadi kan ada siswa yang lain paham di visual, kita ada penjelasannya. Kan sampai Iya. murid itu masih juga bergerak. Iya. Kemudian kan jarang biasanya. Benar sekali Pak. Ya. Paham deh berarti lah. Berarti ada 3. Selanjutnya selesai sebenarnya. Jadi nanti Pak Pir sudah ngirim tadi loh. Jadi yang buat yang hasilnya tadi itu nanti ditampilkan di sini dan nanti ulun jadikan sebagai laporan. Jadi buat kalian sudah tahu. Sampai sini aja dulu. Ada pertanyaan kah? Ya dah. Kalau tidak ada, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.